92% itu kuotanya untuk reguler dan 8% adalah untuk haji plus. Kalau haji reguler itu antrinya mungkin paling lama di Indonesia bagian timur, di Maluku itu bisa sampai 35 tahun, bisa sampai ada yang 40 tahun. Nah, ya. Kemudian kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur secara umum mungkin 25 sampai 30 tahun. Ya. Tapi itu masih ada yang lebih lama, Bapak. Jadi saya kemarin ada undangan di Kuala Lumpur bertemu dengan Syarikat Haji Asia Tenggara. Saya tanya kawan saya di Malaysia, antrian haji di Malaysia itu 135 tahun. Jadi untuk bisa berangkat haji itu mungkin harus hidup, mati, dan hidup lagi. Kira-kira begitu. Sebelum lahir didaftar. Ya. Tapi di sana memang ada semangatnya. Memang ketika dia sudah mendaftar, nah itu kan berarti gugur. Persoalan belum berangkat itu kan memang kemampuan negara dalam hal ini menerima kuota dari Saudi tentu ada batasnya, jumlahnya dibatasi. Jadi itu menjadi pengertian kita. Tetapi di Thailand itu tidak antri. Di Thailand tidak antri. Kemudian yang kuota tidak dipakai itu ada di Filipina, di Myanmar. Nah itu memang tidak terpakai. Artinya misalnya kuotanya 10.000 itu yang dipakai sekitar 7.000. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada sisa kuota yang sebagainya. Kemarin kita pergi ke sana, ya mungkin membangun relasi. Kalau kuota tidak dipakai kan mubadir, kira-kira begitu judulnya. Ya, jadi bersama-sama memanfaatkan. Jadi itu regulasinya, Bapak. Sehingga Bapak-bapak Ibu perlu tahu bahwa untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ya itu ada banyak cara. Saya mengidentifikasinya dengan visanya. Jadi kalau yang tadi yang kuota kita sekarang sudah diserahkan 10 hari setelah prosesi Arafah di tahun 2024, langsung Indonesia menerima kuota yang sama seperti tahun 2024. Ya, berapa? 220.000. Kalau kemarin kan ada kuota tambahan 20.000. Tahun ini Indonesia sudah menerima 220.000. Artinya regulernya mendapatkan 92%, yang 8%-nya haji plus, kurang lebih di angka 17.678. Yaitu untuk yang haji plus yang antrinya kira-kira 8 sampai 5 sampai 7 tahun. Jadi bagaimana caranya untuk melaksanakan haji terkait visanya? Satu adalah visa haji. Visa haji. Visa haji, visa resmi yang dikeluarkan pemerintah Saudi. Itu ada beberapa macam. Satu, visa haji kuota yang diberikan setiap negara di seluruh dunia yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk muslim. Nanti ketemu, dan Indonesia alhamdulillah jamaahnya terbesar untuk di dunia. Kemudian ada visa haji non kuota. Jadi ini Bapak perlu tahu sebab ada tragedi yang luar biasa di tahun 2024 yang Bapak saksikan di televisi dan berita-berita itu. Ya. Ada namanya visa haji, namanya visa haji Furoda dan Mujamalah. Tahun ini ditambah lagi namanya visa kuota haji syariah, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi ini memang di visi 2045 ini memang ingin meningkatkan kuantitas pengunjung untuk haji dan umroh, dan dia satukan dalam wisata religinya. Itu ditarget kurang lebih 35 juta. Dia diharapkan menjadi sumber devisa karena Saudi yang dulu tidak pernah otak-atik haji umroh karena harga minyak yang dia sadar akan habis, dan intensitas dalam kegiatan keamanan di Timur Tengah, maka haji umroh ini menjadi
bisnis yang dikembangkan oleh Saudi, maka nanti ada turunan-turunan. Kemudian yang kedua, visa non kuota yang kemarin 2024 kami ya, seperti visa haji ziarah, ekspatriat, multiple, haji mungkin, haji amil, yang itu visa non haji ya. Tahun ini sudah mulai pengetatan, tapi saya melihat masih uji coba. Kenapa begitu? Jamaah haji yang tidak menggunakan visa haji, ya kan, masuk ke Saudi Arabia melalui berbagai jalur karena dia tidak resmi, ya, dia sudah bisa masuk ke kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, tidak bisa tenang. Kalau dulu tenang, penting masuk lewat pintu-pintu, banyak pintu akses yang masuk. Sekarang ada operasi di tahun 2024 meliputi keseluruhan tanah suci Mekah. Mereka diperiksa di hotel, apartemen, dan lain sebagainya yang tidak menggunakan visa haji, langsung ditangkap, dikeluarkan dari tanah suci. Langsung dikeluarkan di tanah suci. Dia taruh di Jumum, di padang pasir, di rest area perjalanan dari Jeddah sampai ke Mekah. Nah, itu ada rest. Jadi dua yang penting keluar tanah suci karena situ ada pintu-pintu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dikeluarkan jamaah kita ini dari Indonesia, dia ditanya balik, mau masuk lagi nggak? Masuk bayar. Ini terjadi jadi sehingga nanti ini Bapak Ibu pengurus IPHI kalau ada yang tanya, aku ingin langsung berangkat tapi hajinya ini lebih murah. Jadi ini bisa memberikan edukasi, bisa memberikan ajo kalau ini bisa disampaikan ketuanya IPHI Pak. Dimasukkan lagi bayar, 2 hari diambil lagi, dibuat lagi. Itu anggota saya ada 300 travel, itu ada yang sampai dikeluarkan sampai 3 kali Pak. Tangkap, keluarin. Ketika dia dibuang di luar kota Mekah, itu polisinya bilang, yang perempuan-perempuan yang sakit di sini saja, yang sehat-sehat baris bawa paspornya dan uang. Koper tinggal di sini, koper ditinggal di situ. Langsung dikeluarin. Nah, ini terjadi tidak hanya jamaah Indonesia, terjadi besar menimpa jamaah Mesir. Maka pada suatu ketika di tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah itu ada jamaah Mesir itu meninggal sampai 400 sampai 500 orang. Padahal orang-orang Mesir itu fisiknya tidak ada apa-apanya dibandingin kita. Kalau hanya berjalan dari kota Mekah sampai Mekah yang di sekitaran sisa itu yang Jabarat, sampai dia jalan ke Arafah itu tidak ada masalah. Walaupun badan mereka besar, itu dia sanggup jalan walaupun pelan. Orang Mesir itu kan yang perempuan kan gede-gede, yang lakinya gede. Tapi waktu itu banyak yang meninggal. Kenapa? Bukan tanpa sebab. Karena pengetatan yang seperti itu, dia mengalami tekanan psikis yang luar biasa. Mau ke masjid tidak boleh, itu kan takut ditangkap polisi. Hotel dioprak-opraki, gitu kan. Pokoknya posisinya di kamar, nyari selamat. Wong haji itu kan al-haju Arafah. Dia yang penting sampai Arafah. Maka jenazah kan kira-kira gitu, lainnya kan gampang bisa diatur. Nah, maka ketika sudah terjadi tekanan psikis, ya kan, mungkin dia berhasil jalan karena waktu itu pagar betis yang ke arah Arafah itu berhasil dibobol oleh haji-haji tadi, kira-kira begitu. Pokoknya yang penting tekan Arafah, terus tidak peduli polisi. Lautan manusia itu akhirnya bisa membobol barikade polisi, dan akhirnya dia sampai di Arafah untuk melaksanakan jalan kaki. Nah, maka ketika ada tekanan fisik, tekanan psikis, fisiknya melemah, ya kan? Wong sehat, orang patek di pikiran, tapi pikir utang biasa tangi, tapi kalau udah pikiran, kondisi Saudi itu tentu menjadi tekanan tersendiri. Maka sekali lagi banyak
artinya Bapak Ibu, edukasi kita kepada masyarakat, ayo yang sudah mampu silakan berhaji, ya kan, karena hukumnya wajib. Mereka yang sudah istiqomah maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi di luar itu banyak penawaran yang menyesatkan, ya. Banyak penawaran yang menyesatkan, sehingga edukasinya ya berangkat haji reguler sabar, ya kan? Kalau haji yang langsung berangkat, ya pakailah yang bisa haji. Maka solusinya kalau memang ingin cepat berangkat, yang penting visanya haji, ya kan? Yang penting visanya haji. Di sana hotel-hotelnya yang biasa saja, teman-teman. Hotelnya biasa saja, sehingga itu bisa menghindari tadi yang saya ceritakan. Di tahun 2025 kelihatannya sudah sangat serius, karena memang perusahaan Saudi banyak dirugikan. Tahun 2024 visa haji umroh tidak laku, harga jadi jeblok yang biasanya $8.500 sampai menjelang itu $11.000 dijual 4.000 sampai 4.500 itu tidak laku. Kenapa tidak laku? Tahun ini puncaknya haji ziarah, haji non kuota, apalagi ada isu di akhir bulan Syawal itu ada jamaah umroh yang tidak pulang, ya, jamaah umroh yang tidak pulang karena ada visa umroh itu kan sekitar 3 bulan. Dia pinter berangkat di pertengahan Syawal di mana Saudi Jeddah masih dibuka, dia bebas, kemudian dia masuk menggunakan visa umroh. Nah, ini menimbulkan kerugian karena visa ini digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Maka pengusaha-pengusaha Saudi itu awalnya memang dia ingin memulangkan, sebab kalau tidak pulang overstay itu dendanya besar. 100.000 yang disampaikan oleh Pak Dirjen setelah diverifikasi dengan imigrasi kurang lebih ada 27.000 jamaah yang menggunakan visa umrah untuk haji, kira-kira begitu. Maka itu awalnya yang dikeluarkan. Tapi akhirnya kan jadi kemana-mana. Akhirnya diketahui banyak visa ziarah ternyata luar biasa. Jadi itu tindak lanjutan dari operasi visa umroh ke visa ziarah. Tahun ini 2025 hati-hati. Kalau ketangkep pakai visa ziarah langsung di Basma. Di Basma itu diapain? Dikeluarkan dari Saudi dan tidak boleh masuk 10 tahun. Dikeluarkan dari Saudi dan tidak boleh masuk 10 tahun. Ya. Jadi edukasinya kepada masyarakat, saya mau berangkat haji langsung tanpa pakai visanya Pak Ziarah, diingatkan. Ya. Tahun 2025 hukumannya tidak hanya dikeluarkan dan dia bisa pulang, tapi dibasma 10 tahun tidak boleh masuk. Ya, jadi ini penting untuk kita sampaikan. Kemudian hal terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, 2 tahun ini terjadi perubahan terkait dengan pola pelunasan. Kalau dulu dilunasi baru kesehatan, sekarang istiqomah kesehatan baru pelunasan. Saya mengikuti Mudzakarah kesehatan di Yogyakarta selama 3 hari. Memang dari pakar-pakar memang istiqomah kesehatan ini menjadi penting, sebab juga menjadi beban dari para petugas haji, kira-kira gitu. Dan untuk tahun 2025 ini memang lebih ketat lagi, ya, lebih ketat lagi. Kalau kemarin vaksinnya hanya meningitis, tahun ini jamaah haji dikenakan ada 4 jenis vaksin yang harus disuntikan, dan itu dibuktikan dalam ICD. Selain vaksin-vaksin COVID itu, vaksin meningitis, influenza. Karena yang meningitis ini terjadi peningkatan skala lagi, sehingga kalau Bapak Ibu umroh kemarin
visa suntik meningitis dihapuskan dari wajib menjadi sunat, yaitu saya yang demo Pak di Juanda karena ada perlakuan yang tidak benar. Jamaah itu kurang 2 hari suntiknya dari masa 14 hari tak boleh berangkat. Itu saya demo di Juanda, akhirnya rame di media. Sebulan kemudian vaksin meningitis dihapuskan, kira begitu. Tapi karena ada eskalasi kejadian-kejadian yang terjadi di Mekah dan Madinah, maka ada regulasi yang mewajibkan lagi atas permintaan pemerintah Saudi. Ya, ini informasi-informasi yang harus kita ketahui untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Jadi terutama di tahun 2025 ini ada pengetatan terkait regulasi kesehatan, ya, kesehatan atas permintaan Saudi. Nah, sehingga memang nanti harus serius, tidak boleh main mata dengan puskesmas, walaupun puskesmasnya sebelah IPHI Ranting Lategondo, ya, tidak boleh main mata. Jamaah yang dari sini tidak boleh. Itu kalau sampai main-main itu ketahuan, karena di sana juga ada pengawasan secara random. Itu datanya salah semua. Yang seperti itu dia akan ditanya dari kecamatan mana, puskesmasnya mana, langsung dihukum tidak boleh melaksanakan tes kesehatan. Jadi tentu kepala kecamatannya disanksi. Jadi tidak main-main. Itu terkait dengan pelaksanaan haji yang sekarang. Alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi, kuota haji 2025 kuota kita sudah turun 220.000 dan nanti penerbitan visa akan dilaksanakan pertama pada tanggal 20 April 2025 dan keberangkatan perdana jamaah haji reguler Indonesia nanti dilaksanakan tanggal 1 Dzulqa'dah bertepatan dengan 29 April 2025. Nanti keberangkatan haji reguler kloter pertama. Ya, jadi sekali lagi kalau ditanya kapan kaji dimakan untuk 2025, nanti di tanggal 29 April 2025. Jadi kami mohon kepada teman-teman IPHI Ranting, mari sinergi. Grogol ini tahun ini saya kalau tidak salah setelah proses penelitian dari koordinator manasik ada Ustadz Sobarin, jumlah yang bergabung di Grogol ada 75, ya 75 belum biasanya ada tambahan karena pelunasan itu tidak langsung keluar keputusan menteri langsung dilunasi. Kadang ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang nggak kuat bayar, kan ada batasan sehingga harus ada tambahan-tambahan. Nah, dari 74 jamaah haji tentu berasal dari utusan desanya masing-masing dan tentu salah satunya adalah dari Lategondo. Ya, mari Bapak Ibu yang dari IPHI Ranting, monggo bersama-sama yang ada di IPHI cabang Grogol, Bapak Ibu bisa menularkan ilmunya, ya kan? Kadang dari kampung kan sopo sing bisa ngerti, mungkin mau ke Grogol ya berkemo dengan saya, dengan tim yang lain. Tentu kan yang dimintai tolong yang menjadi tempat bertanya adalah Bapak Ibu yang dari Lategondo. Jadi jangan sungkan untuk membantu, mengarahkan, memberi nasihat dan seterusnya sampai bisa jamaah hajinya nanti mampu paham atau dengan kata lain istiqomah dari sisi ilmunya. Jadi tugas panjenengan monggo juga disapa menjadi bagian dari pengabdian Bapak Ibu terkait jamaah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya yang kemarin kita ketahui bahwa ada pemisahan ya, terkait dengan penyelenggaraan haji
oleh Presiden Prabowo, Kementerian Haji sekarang tidak melaksanakan kegiatan pelayanan haji, tetapi sudah dibuat badan namanya Badan Penyelenggara Haji atau BPH. Ya, kepala badannya Gus Irfan, itu anaknya cucu pendiri NU yang juga aktivis dari Gerindra, kemudian wakilnya dari Muhammadiyah, Mas Daniel Ansar itu yang juru bicaranya Pak Prabowo. Jadi sekarang memang sedang mencari bentuk, sebab tidak bisa serta-merta urusan haji langsung dipisah, ya, karena itu harus ada perubahan dari sisi undang-undang. Sehingga kemarin rapat pertama di Kementerian Agama, pelaksanaan haji tahun 2025 masih dihandle Kementerian Agama. Dalam hal ini Direktur Jenderal Dirjen PHU Penyelenggara Haji Umroh itu kebetulan yang menjabat dari Muhammadiyah, Profesor Herman Latif, kurangnya pinter, profesor cerdas, dulu wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu orangnya pinter, jadi walaupun kemarin ada pansus itu sebenarnya Kementerian Agama itu disudutkan ya karena politik. Sebab apa? Dari survei pelayanan haji, tingkat kepuasan jamaah haji terhadap kinerja Kementerian Agama di tahun ini, tingkat kepuasannya luar biasa, sampai 88%, dan itu harus diakui. Jadi pelayanan tim haji Indonesia di tahun 2024 yang luar biasa itu, mohon maaf, harus dipisahkan dengan persoalan politik yang ada di DPR. Ya, itu dalam gurauan kita ini perseteruan NU dan PKB saja, sehingga akhirnya itu nanti justru menafikan kerja keras dari tim haji Kementerian Agama yang luar biasa. Ada hal-hal penting yang menjadi terobosan. Kenapa bisa sukses? Salah satunya adalah SOP Mulur, ya, yang sukses. Jadi jamaah-jamaah haji kita yang lansia, ya, yang berkebutuhan khusus, yang dalam kondisi sakit itu didata sebelum pelaksanaan Armina, itu dia tidak berhenti di Musdalifah, tapi dia naik bis langsung. Ini saya cerita sambil Bapak Ibu mengingat-ingat. Oh, dulu saya haji saya dulu saya jalan kaki, kira-kira kan gitu. Nah, ini lebih dari 35% dari jamaah haji Indonesia itu yang menggunakan skema mulur, dan itu dipuji oleh panitia haji Saudi Arabia. Ya, sebab mulur itu juga perdebatan terkait dengan fikihnya, efektivitasnya dan lain-lain. Tapi singkat cerita, mulur dilaksanakan dengan sukses. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami yang di PHI, kita karena yang menyelenggarakan kegiatan manasik haji itu di IPHI kecamatan, maka saya membuat kebijakan harus ada para pembimbing yang diikutkan sertifikasi pembimbing haji resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Sebab apa? Ya, kalau ilmu secara umum orang tua, hukum dan lain sebagainya itu mungkin Bapak ini hebat semua. Tapi ada hal-hal baru, istilah-istilah baru yang itu harus diupdate oleh para pembimbing. Ya, jadi insya Allah tahun ini saya ingin memberangkatkan 2 orang, ya, untuk mengikuti sertifikasi haji, sehingga yang melaksanakan manasik atau yang mengikuti manasik di PHI Grogol ini pembimbingnya bukan ecek-ecek, ya, sudah tersertifikasi oleh lembaga resmi di Kementerian Agama, dan itu insya Allah akan kita continue, akan kita buat continue, sehingga ada kepuasan tersendiri, dan tentu kita akan mengikuti hal-hal baru yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Bapak Ibu, penyelenggaraan haji ini kenapa sedemikian sulit?
saya melihatnya ada beberapa. Yang pertama, memang mungkin Bapak Ibu juga merasakan dari hal yang kecil ketika Bapak Ibu datang di Jeddah, paspor dan sebagainya. Saudi itu terkenal esok TP, esok delete, ini TP selanjutnya sudah berubah lagi. Dia merubah-ubah aturannya seenaknya sendiri. Itu menjadi kesusahan bagi pemerintah Indonesia yang harus mengikuti, harus dipahami. Jadi dia aturannya berubah. Kebetulan kalau haji reguler itu lebih gampang karena kalau Bapak Ibu mendaftar haji reguler dengan DP 25 juta misalnya, pelunasan menunggu DPR, semua urusan diurus negara. Jadi kalau misalnya nego dengan pemerintah Saudi, tentu dalam hal ini negara yang 92%. Tapi yang contoh pekerjaan saya yang haji plus itu yang 8%, kita nego sendiri dengan perusahaan-perusahaan di sana. Jadi sudah ada persaingan sekarang, dulu hanya 8, sekarang sudah ada lebih dari 25 syarikat yang mereka bertarung dengan teman-temannya sendiri untuk menyajikan layanan dengan kita. Nah, jadi kita harus mengikuti setiap tahun regulasi itu yang bikin kacau. Yang kedua, kebijakan Saudi yang meningkatkan kuantitas jumlah jamaah. Sementara sebagaimana kita tahu, Arafah, Musdalifah, kalau Musdalifah cuma dilewati, Mina itu tanahnya ya dari dulu zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ya sini, batasnya jelas. Dia tidak mungkin bertambah, dia tidak mungkin dimekarkan. Sementara kebijakan Saudi menambah jumlah hajinya setiap tahun. Tahun ini mungkin 5-7 juta. Pada saatnya nanti akan ditingkatkan sampai 20 juta. Dengan area yang seperti itu. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di Saudi itu sekarang kalau tenda-tenda di Mina sekarang sudah mulai dibuat lantai 2. Satu kamar isinya 25. Itu sudah ada. Mungkin haji tahun 2025 saya sudah bisa menikmati yang bangunan permanen yang ada di Mina, termasuk tenda yang sabuna. Ini satu-satunya solusi karena jumlah yang banyak, kemudian luasan tanah tetap, makanya strateginya ya itu sebagian tenda yang di Mina mungkin akan diratakan semua, diganti dengan bangunan-bangunan permanen. Jadi itulah terkait dengan informasi-informasi yang saya sampaikan. Karena sudah malam, ya, paling tidak itu informasi untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan pengurus ranting IPHI. Mungkin masyarakat di Margosondo menjadi tempat bertanya. Nah, kalau ini pengurus IPHI soal haji, soal umroh, wis mulon. Nah, paling tidak dengan adanya IPHI ini, insya Allah saya akan memberikan update informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Saya kira itu tidak berpanjang lebar dan saya kira juga sudah panjang. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan berguna. Bapak Ibu, sekali lagi mewakili pengurus cabang Grogol, kami mengucapkan selamat bekerja. Pengabdian ini harus dimulai. Mudah-mudahan kebersamaan ini membawa keberkahan untuk Bapak Ibu dan kita semua. Amin. Akhirnya saya menutup dengan doa. Alhamdulillah saya kurang lebih hari yang lalu baru pulang dari Mekah. Nanti setelah dari sini seminggu lagi juga harus balik ke sana. Nah, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan semua urusan kita. Ini terutama Bapak Ibu pengurus IPHI Ranting Margosondo, mudah-mudahan diberikan kemudahan, niat yang ikhlas untuk bersama-sama menggelorakan semangat haji, memperjuangkan nilai haji di Margosondo ini senantiasa mencapai kesuksesan. Saya berdoa Bapak Ibu yang mengamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Dan yu'afi ni'mah wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alihi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi syakaratil maut wa najatan min al-ba'da al-hisab. Allahumma rzuqna husnul khatimah ya Allah. Allahumma ij'alhu hajjan mabrur wa sa'yan mas'ul wa tadar maqbul wa amalan sholihan maqbulah wa tijaratan nabiyya alima ma fi sudur akhiran ya Allah batul matilah. Allahumma yassir lana wal ummatikal ummatal bima katal mukarramah wa bi yardin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi madinatul munawwarah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa safa min birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya jabbar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi terima kasih Mas Pak Camat sambutan tamu dan terima kasih juga kepada panitia penyelenggara, luar biasa sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, acara demi acara telah kita lalui bersama dan tibalah kita pada penghujung acara pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Kunturipun dherekaken sugeng matur nuwun wabillahi taufiq wal hidayah.